Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita masuk kembali dalam mata kuliah pemrograman. Setelah sebelumnya kita di bab pertama mempelajari tentang algoritma dan bagaimana membuat flowchart. Bab kedua kita mempelajari tentang pengenalan C#. Kita mulai berinteraksi dengan C#. Maka pada bab 3 ini kita akan mulai masuk kepada bagaimana menggunakan C#. Yang kita mulai dengan hal yang paling dasar, yaitu apa itu variabel, kemudian tipe-tipe data apa saja yang ada dalam C#, dan kita akan membahas tentang operator ya. Kita mulai masuk ke dalam pembahasan tentang variabel. Apa itu variabel? Variabel dapat kita definisikan sebagai lokasi-lokasi penyimpanan data, alamat, memori yang mengandung nilai. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, dalam notasi matematika misalnya X sama dengan 5. X ini variabel, 5 ini nilai daripada variabel tersebut. Dalam hal ini nilai dari X adalah 5. Nah kalau kita bayangkan ya, memori dalam komputer, dia memiliki alamat-alamat ya. Jumlah alamat tergantung ukuran dari memorinya. Memori di dalam hal ini yang kita maksud adalah RAM ya, Random Access Memory. Jadi kalau kita memiliki komputer dengan RAM 2 GB, maka alamat memorinya ada 2 GB. 2 GB berarti 2, kalau 2 mega 2 juta, 2 GB berarti 2 miliar ya. 2 miliar. Nah, setiap memori ini berisi nilai-nilai ya. Kalau kita isi, kalau tidak kita isi berarti dia tidak memiliki nilai, artinya 0 nilainya. Bukan 0, 0. Dalam dunia pemrograman 0 dan 0 itu berbeda ya. 0 itu empty, tidak ada isinya. Nah, kalau kita lihat dalam contoh kasus ini, misalnya X ini itu variabel yang memiliki alamat memori 1000003. Kita isi dengan 5, maka alamat memori sekian, alamat memori 100.003 ini berisi angka 5. Begitu. Jadi kita bayangkan rumah ya. Rumah kan ada alamat-alamatnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Begitu pula dengan RAM. RAM itu ada alamat-alamatnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Sampai tergantung ukuran memori dari komputer kita. Nah, setiap alamat itu dapat berisi nilai-nilai, bisa kita masukkan. Kalau X sama dengan 5, maka nilai dari alamat ini berisi angka 5. Bagaimana menentukan kenapa kok X ini alamatnya 100.003? Ini acak ya. Ketika kita menjalankan program, maka dia akan menempatkan nilai tersebut ke dalam memori itu secara acak. Memori yang kosong mana itu diisi di situ. Jadi kalau dalam kasus ini ya misalnya alamat 100.003 ini masih kosong, ya udah diisi dengan angka 5. Begitu ya. Nah, penjelasannya mengenai variabel dan nilai. Jadi setiap variabel bisa kita masukkan dengan nilai. Nah, sekarang masalah nilainya. Nilai itu dapat berupa apa saja? Bisa berupa angka, bisa berupa angka saja, bisa berupa angka ini ya, angka bilangan bulat. Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Ada juga berupa floating, desimal yang bisa koma-koma ya. Kemudian bisa juga string ya. Kita minggu lalu telah memakai string ya, yaitu berupa kumpulan dari karakter-karakter. Bisa juga berupa boolean. Boolean ini cuma memiliki 2 nilai, yaitu true atau false. Ya, true benar, false itu salah. Nanti kita akan membahas di bab 4 ya, kita akan banyak pakai tentang boolean ini, true false. Nah, kita akan membahas satu persatu ya tipe bilangan ini. Nah, tipe data ini bisa berupa boolean atau numerik. Numerik ini terdiri atas integral. Integralnya itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat ada banyak nih. Kemudian floating point.
Ini bilangan ya bisa koma-koma ya, tidak berarti bukan bilangan bulat ya. Ini bisa juga desimal, bisa juga string. Contoh misalnya, ini kita bahas yang pertama boolean ya, yang paling sederhana itu boolean. Dia memiliki nilai true atau false. True artinya benar, false artinya salah. Ini kalau kita ambil contoh program ya, kita jalankan program C#. Kita buka. Nah ini kali ini kita bukan empty ya, bukan empty project, tapi kita masuk ke sini konsol ya. Kita namakan sesuai dengan keinginan kita apa saja di sini. Oke. Nah kita masukkan dalam sini ya. Contoh misalnya tipe bilangan boolean ya. X sama dengan true. Nah, seperti itu ya. Atau boolean Y sama dengan false. Kita ada pilihan ya. Nah, gitu. Nah, tapi bilangan boolean ini dia hanya memiliki nilai true atau false itu saja. Tidak bisa angka-angka ya. Tidak bisa angka-angka. Kalau kita tulis console writeLine X, kita tambahkan readline dulu ya. Nah, maka kalau kita run hasilnya kan seperti ini ya, true. Karena X kan nilainya true ya. Nah, contohnya lagi kita ambil misalnya integer A sama dengan 3. Ya kan? Integer. Nah, kita bisa seperti ini nulisnya kalau mau hemat ya. Kita bisa di sebelahnya ya, karena tipenya sejenis. B sama dengan 5. Kemudian boolean X. Ini X-nya kita hilangkan dulu. Kita tidak tahu X itu true atau false. Boolean X ya. Jadi X sama dengan nah, seperti ini. A nilainya 3, B nilainya 5. X ini kan bisa true atau false. Apakah A kurang dari B? Apakah 3 kurang dari 5? Jawabannya kita cek di sini ya. True jawabannya ya. Nah, sekarang kalau kita balik. Apakah A lebih besar dari 5? Kita run. Klik. Jawabannya false. Nah, jadi boolean ini memiliki nilai berupa true atau false itu saja. Ya. Kalau dalam bahasa C++ atau C itu bisa bernilai 0 atau 1. True itu artinya 1, 0 itu artinya false ya. Tapi kalau dalam C# dia true atau false. Harusnya dipahami ya, ini boolean. Nah, integral bilangan bulat ya. Ini ada banyak nih. Ada S-byte, ada byte, short, integer. Nah, kita bisa nuliskan ini, bisa nuliskan sebelah kanan ya. Contoh misalkan integer ya. Kita bisa nuliskan ini. Integer kan. Bisa begini, int ya. Dan juga kita tulis system.int32
karena INT dengan INT32 sama ya. Kemudian kita juga bisa tulis INT32 saja. Ini sama saja. 3 penulisan itu sama. Nah, di sini ada penjelasan berapa bit yang dibutuhkan di sini. Nah, kalau kita deklarasi tipe bilangan integer ini ya, INT32, di sini INT32 ya. Dia memerlukan 32 bit. Nah, artinya bilangan yang bisa kita simpan dalam variabel ini itu adalah seluruh bilangan bulat dengan nilai min. Berarti min 21.474.836 bukan ya, 2 miliar ya. Min 2.147.483.648 sampai 2 miliar sekian ya. Artinya kalau lebih dari ini dia tidak bisa menampung. Kurang dari ini pun tidak bisa menampung. Ini kalau kita tipe bilangan INT32. Kalau bilangannya pakai byte, nah ini ya, itu 0 sampai 255. Jadi kalau kita tulis ini, misalnya byte. Nah, ini kan A93. Maka kalau kita ketik di sini, ini A ya, dan ini 3 ya. Jadi kalau kita tulis 256, dia error nih. Nah, ada tulisannya kan? Tidak bisa. Kelebihan dia. 256 tidak bisa. Karena maksimum 255. Atau min 1. Tidak bisa juga min 1 karena dia 0 sampai 255. 255 ya. Kalau S byte ini min 128 sampai 127. Kalau kita tulis S byte di sini 127 masih bisa. 128 sudah tidak bisa. Ada merah tuh kan. Karena maksimum dia 127. Minimum min 128. Min 128 dia masih bisa. Kalau min 129 sudah melebihi nilai dia, error ya. Yang bisa dipahami ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan sebuah bilangan, sebuah variabel, maka diperkirakan dulu kita mau nilai sampai berapa variabel ini. Nanti kalau tidak kita antisipasi, nanti error di tengah jalan. Contoh misalnya kita memiliki alat monitoring ya, alat monitoring dipakai terus kan nilainya naik 1. Ketika kita uji coba sehari 2 hari masih bisa. Ternyata setelah kita jalankan alat itu selama sebulan, error, rusak di waktu di hari ke-30. Kenapa? Karena ada nilai yang kelebihan ini. Misalnya kita pakai variabel ini ya, integer. Naik 1 terus kan. Sehari 2 hari masih oke, masih dalam range-nya. Kita kirim ke klien kita. Pak, ini udah oke, Pak. Ini sudah dicoba sehari 2 hari seminggu bisa, Pak. Ya udah, dikirim programnya kan. Ketika dikirim jalan sebulan rusak. Karena kenaikan tadi, increment tadi 1 per 1 tadi udah melebihi 2 miliar sekian ini. Error dia di tengah jalan. Ini mesti hati-hati. Ini kejadian nyata ya. Kejadian nyata seperti ini. Kita mesti antisipasi. Nah, ada lagi ini tipe bilangan var. Nah, var ini dia bisa deteksi otomatis. Contoh misalnya ini, misalkan ada A, tipenya var. Dia bisa apa saja. Ketika kalau kita tulis A ini sama dengan data misalnya, maka A sekarang berubah menjadi string. Karena ini kan tipe data string kan. Kalau saya ubah A ini sama dengan 34 misalnya, dia jadi integer. Tuh, dia menjadi integer kan. Integer 32. Kalau saya balikkan ke string, ke sini dia jadi string. Ini var ini dia bisa deteksi otomatis.
Nah, ini integral ini semuanya untuk bilangan bulat ya, artinya tidak bisa bilangan koma. Kalau dipaksakan akan jadi rusak. Misalnya contohnya ini ya, integer A, B, dan C. Oke ya. Nah, integer A dan B, ada 3 bilangan A, B, dan C. Nah, kemudian A sama dengan katakanlah 23. B sama dengan 2. Ya. Kemudian C sama, ini kita nulis ke samping bisa, boleh ya. Yang penting ada titik komanya, ada batas-batasnya. Enter gini juga boleh. Gak apa-apa, gini juga boleh. Samping juga boleh. C sama dengan A dibagi B. Ya. Nah, kita lihat hasilnya C. Nah, kalau seperti ini, berarti kan A 23 dibagi B 2. Berarti kan hasilnya 23 dibagi 2. 12,5 kan? Kita jalankan. Maaf, bukan 12,5. 11,5 ya. 23 bagi 2 kan 11,5 ya. Kita jalankan hasilnya 11. Kenapa? Karena A, B, dan C ini, terutama C-nya itu, C itu kan integer ya, bilangan bulat. Jadi 11,5 dia akan menganggap itu 11. 11,9 dia tetap akan menganggap itu 11. 11,9999 tetap akan dianggap 11. Ini mesti hati-hati juga tipe bilangan ya. Nah, bagaimana kalau kasus ini kita pengen dapatkan 11,5? Ya C-nya jangan integer yang C-nya. C-nya diganti tipe bilangannya. Jadi misalkan double. Belum bahas double ya. Nanti kita bahas di sini nih. Nih, bisa float, bisa double. Kita pakai double aja dulu ya misalnya. Double. Nah, kita bisa run. Maka hasilnya 11,5. Oh ya. Nah, kemudian perlu diingat juga nih hal yang sangat penting juga. Oke, tapi nanti kita bahas nanti ya. Tentang penugasan ya, ada assignment dalam bahasa C. Oke, ini bisa dipahami ya. Jadi kalau kita ingin menghitung dengan angka tertentu, maka kita harus memperkirakan dulu berapa angka yang akan kita kalkulasi, yang sampai keluar dari range yang ditetapkan oleh variabel-variabel ini. Kemudian ini ada contoh di sini kita lihat ada bilangan char ya, karakter. Karakternya dia di sini 16 bit. 16 bit. Dia menggunakan Unicode. Ini kalau kita menggunakan Microsoft Word ya. Ini ada simbol-simbol tuh kan di Microsoft Word kan. Kalau kita klik ada simbol. Nah, di sini setiap karakter-karakter ini itu memiliki kode. Kodenya itu sebanyak tadi ya 16 bit. Artinya dia bisa memiliki 65.535 kode. Nah, di sini misalkan kode angka 0 nih, ini kodenya berarti karakternya 0030. Hexa ya, dalam bilangan hexa. Nanti untuk bilangan hexa kita akan bahas detail di semester 2 ya. Bilangan heksadesimal. Jadi kan komputer itu kan pada dasarnya kan hanya mengenal angka 0 dan 1. Jadi setiap karakter-karakter ini yang aneh-aneh nih kan, huruf-huruf, kurung kurawal, simbol-simbol seperti ini diterjemahkan dalam angka 0 dan angka 1. Karena komputer hanya mengerti 1 dan 0 saja, bit-bitnya. 1
1 itu tegangan tinggi, 0 itu tegangan rendah kan. Itulah digital ya. Nah kemudian tadi kita bahas juga, tadi kan boolean sudah, integral sudah. Nah sekarang untuk yang koma-koma nih, ini ada 3, bisa float, bisa double, bisa desimal, tergantung presisinya. Biasanya nih kalau untuk ya aplikasi keuangan ya gunakan yang resolusinya tinggi, yaitu desimal ya. Dia bisa sampai 28 sampai 29 angka di belakang koma. Itu ya. Jadi aplikasi yang tadi ini kita jangan sampai menggunakan ini integer. Karena 23 bagi 2 hasilnya akan jadi 11 ya, bukan jadi 11,5. Maka kita digunakan double atau float atau desimal. Bisa dipahami ya. Ada lagi variabel string. Nah kita sudah pernah ini nih mencoba di minggu lalu ya, string. Nah string ini karakter yang berurutan. Ya contohnya string kan data ya. Ini data sama dengan A, B, C, D, E. Nah maka string itu A, B, C, D, E itu. Kita run, jadi seperti ini ya, A, B, C, D, E. Ini seperti minggu lalu lah. Nah tapi ada karakter-karakter spesial nih di string nih, selain cuma huruf-hurufan tadi ya. Misalnya ini, contoh misalnya inilah new slash n ya, backslash n. Ini artinya new line. Carriage return line fit. Carriage return itu artinya dia si kursornya tuh kembali ke paling kiri, kemudian line fit itu berarti ke bawah. Jadi sama aja kita tekan enter ya. Coba kita demokan. Misalnya A, B, C, D, E. Tengah-tengahnya kita kasih ini. Backslash n. Nah, jalankan. Nah, maka seperti ini hasilnya. A, B, C, enter ya kan. D, E. Karena ada tengah-tengahnya ada ini nih. Ada slash n ini. Perhatikan ya. Atau mungkin kita coba yang lain lagi. Kita pakai tab yang suka dipakai juga nih, horizontal tab. Tab itu kan di komputer ada ya tombol tab ya di atas caps lock biasanya. Ini kita ganti T. Ini untuk tab. Ini kalau kita jalankan seperti yang sini. A, B, C, tab ya kan. Kalau kita ketik tab kan ini kan yang muncul kan, spasinya jauh tuh. D, E. Nah itu ya, tabnya itu di sini. Huruf T-nya nggak muncul karena ini perintah ya. Atau bell nih, ada juga bunyi bell nih. Slash A. Ini kalau kita jalankan, nah ada bunyinya. Ada bunyi bell tuh, coba kalian jalankan kemudian speakernya dinyalakan. Ini bunyi. A, B, C, D tetap tidak ada tambahan huruf A di sini, tapi jadi bunyi saja. Saya ulangi lagi ya. Nah ada bunyinya kan tuh. Ya, saya coba di rumah ya. Ada banyak hal. Kalau ini R saja, carriage return. Kita R ya. Ini tidak terlalu ketara ya, karena emang kursornya ke kiri ya. Nah selama ini kan kita menggunakan write line ya, dan read line. Line ini mengandung makna slash n sebetulnya. Jadi backslash n dengan line itu sama. Artinya apa? Artinya kita write ini, kemudian tekan enter gitu. Tambah. Nah kalau kita tidak ingin itu, tidak ingin enter bagaimana? Ya dihapus line-nya. Write saja. Maka dia akan seperti ini. Ya kita lihat perbedaannya ya. Kita perhatikan. Kursornya kan di sini kan. Kursornya setelah huruf E, ini kursornya ada di sini.
Tapi kalau kita pakai line, di stop dulu ya. Nah, kalau kita pakai line, kursornya akan ada di bawah. Di bawah. Karena ada tambahan line tadi. Tambahan line ini itu sama dengan kita menggunakan ini. Nah, itu sama. Data kita display kemudian tambah N. Ya, sekarang kita berikutnya, ini bagaimana sih yang terjadi di hardware? Gimana realisasinya ya? Nah, mungkin ada yang pernah mempelajari tentang ini, binary to decimal. Mungkin ada yang pernah dari SMK mungkin pernah belajar ya di digital binary ke desimal. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa komputer kan hanya mengenal angka 1 dan 0 saja. Tegangan-tegangannya itu disimpan. Tegangan tinggi 5 volt atau 3,3 volt atau 1,2 volt itu simbolnya 1, high voltage ya. High logic. Dan kalau ground atau 0 volt, 0. Low logic ya, logic low. 1 dan 0 saja. Nah, bagaimana angka 155? Ini contoh saja ya. Bagaimana angka 155 diterjemahkan dalam bit-bit ini? Ini satu angka ini mewakili 1 bit ya. Maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bit. Ini contoh bilangan yang 8 bit. Bagaimana menerjemahkan bit-bit ini menjadi 155? Nah, cara seperti ini. Bit yang paling kanan dikalikan dengan 2 pangkat 0. Bit yang sebelahnya dikalikan 2 pangkat 1. Sebelahnya 2 pangkat 2. Sebelahnya 2 pangkat 3. Sebelahnya 2 pangkat 4. Sebelahnya 2 pangkat 5. Sebelahnya 2 pangkat 6. Sebelahnya 2 pangkat 7. Maka dijumlahkan. 1 dikali 2 pangkat 0. 1 ya kan. Sebelah 1 lagi. 1 dikali 2 pangkat 1. 2. Kemudian sebelahnya 0 dikali 2 pangkat 2, 0 kan. Ini terus sampai dijumlah menghasilkan 155. Sehingga kalau tadi dijelaskan tipe bilangan yang tadi di awal, nah ini. Kan tadi byte itu kan 8 bit ya, 0 sampai 255. Kenapa demikian? Karena saya jelaskan di sini. Karena kalau 8 bit ini 0 semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilai dia akan menjadi 0 kan. 0 kali 2 pangkat 1, 0, 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 3, kan 0 semua kan, maka 0. Dan kalau 8 bit ini 1 semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilainya akan menjadi 255. Kan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 ditambah 128. Itu hasilnya kan 255. Jadi kalau dia 0 semua akan jadi 0, maksimum dia kan 1 semua maksimum tuh. 255. Makanya tipe bilangan byte itu 0 sampai 255. Dia tidak bisa melebihi 255 karena ini udah 1 semua. Udah 1 semua yang enggak bisa lebih dari ini. Ini sudah paling tinggi nilainya. Paling rendah ya ini. Nah, begitu ya. Nanti pembahasan tentang tipe bilangan ini akan dibahas detail di pelajaran microcontroller ya di semester 2. Insyaallah. Nah, begitu di hardware seperti itu. Jadi semua tipe bilangan mau float, double atau karakter, string semuanya pasti diterjemahkan dalam angka-angka ini 1 atau 0. Seperti itu ya. Kalau 16 bit paling kecil nilainya ya
tua gapat menunjukkan. Nah itu ya. Yang kecil kalau 0 semua berarti nilainya 0 kan. Paling besar 1 semua kan. 1, 2, 3, 4. Nah ini kalau dihitung ini besarnya 65.535. Makanya tipe bilangan yang 16 bit 16 bit paling besar segini angkanya 65.535. Bisa pahami ya? Oke, string sudah. Ini gambarannya sudah. Nah, kemudian berikutnya konversi. Ini tipe data bisa dikonversi. Kan minggu lalu kita mau konversi ya, integer menjadi string, string menjadi integer. Sebetulnya ada 2 cara. Secara garis besar ya. Yang pertama implisit. Implisit artinya kan tidak terlihat ya, tidak tampak. Contoh misalkan ini. Di sini ada tipe bilangan integer i sama dengan 100. Ada lagi tipe bilangan double d. Kalau kita tuliskan d sama dengan i, maka berarti nilai d kini adalah i. Bukan i. Nilai i sekarang menjadi d, bukan, tapi nilai d sekarang menjadi i. Jangan bolak-balik ya. Jadi a sama dengan b beda dengan b sama dengan a. D sama dengan i beda dengan i sama dengan d. Itu jangan dibolak-balik. Jadi kalau dalam pemrograman ada pernyataan seperti ini, maka nilai ini yang berubah, yang sebelah kiri yang berubah sesuai dengan nilai yang ada di sini. Jadi nilai ini dikirim ke sini, nilai kanan dikirim ke kiri. Nilai kiri yang nilai i kan tadinya 100. Setelah ada program ini d sama dengan i, maka d-nya juga menjadi 100 kan. Begitu. Nah, ketika jadi seperti ini, maka akan terjadi konversi otomatis dari tipe integer ke double. Jadi angka 100 tadi menjadi double dianggapnya. Karena kan D kan tipe bilangannya double. Gitu. Nah, jadi bisa dipahami ya. Ini implisit, tanpa terasa kita mengkonversi menjadi integer, menjadi double. Tapi ada juga yang eksplisit, dan ini yang implisit kalau bisa jangan dilakukan ya sebisa mungkin, karena nanti out of control ya. Kita tidak berniat tetapi terjadi, itu kan berarti kan out of control ya. Kalau bisa konversi itu eksplisit. Nah, contoh seperti ini. Double D 123956, koma nih ya, koma 956. Ini bukan ribu tapi koma nih. Kemudian integer i sama dengan integer d. Ini ada kurung. Nah, nilai yang d ini kan nilainya kan 123,956. Nah, d ini kan berarti 123,956. Tapi dipaksa integer. Tadi kan sudah dijelaskan integer kan bilangan bulat ya. Tidak ada koma-komanya, maka angka segini diterjemahkan sebagai 123, komanya dihilangkan. Karena dia integer ya. Kemudian setelah dikonversi dimasukkan ke dalam i. Maka i sekarang nilainya 123. Nah, gitu bisa dipahami ya. Jadi ada kurung seperti ini nih. Yang d-nya ini kan sudah memiliki angka, dipaksa menjadi integer, dikonversi menjadi integer, jadi bilangan bulat, sehingga komanya hilang. Ini konversi eksplisit. Nah, adapun cara untuk mengkonversi bilangan tipe data itu ada puluhan ya, sangat banyak itu caranya itu. Ada ini itu kan banyak banget. Yang minggu lalu pun kita sudah bahas kan, contoh misalkan toString ya kan, kita sudah bahas yang ini kan toString kan. Nanti di praktikum pun ada cara lain yang saya berikan. Tapi intinya ada beberapa cara lah, tidak cuma satu cara. Dari double ke string misalnya tidak hanya satu cara, tapi ada beberapa cara.
Nanti silakan dicari di Google ya. Yang saya berikan ya hanya beberapa cara saja yang berkaitan dengan kasus. Tapi kalau saya sampaikan di sini tidak terbatas dengan cara yang saya berikan. Jadi ada banyak cara. Apalagi kan sisap ini kan senantiasa berkembang kan. Versi 3, versi 4, versi 5, tahun 2010, 2015 ya. Berkembang terus. Oke, variabel sudah, tipe data sudah. Sekarang yang terakhir ya, yaitu operator. Jenis operator itu, nah mungkin sekilas sebentar ya tentang operator ya. Jadi ada misalkan ada pernyataan seperti ini. Gini deh. Misalkan C sama dengan A ditambah B misalkan ya. Maka A dan B ini, A dan B disebut operan. Artinya sesuatu yang dioperasikan ya. Sedangkan angka plus ini disebut operator. Nah gitu ya. Jadi yang dioperasikan kan A dan B kan, hasilnya disimpan ke C gitu kan ya. Nah, A dan B ini disebut operan, artinya sesuatu variabel atau angka yang dioperasikan. Sedangkan plusnya ini disebut operator, yaitu jenis operasinya apa? Operator ya sebutnya. Nah, operator itu bisa berupa, kalau tadi kan contoh satu aja nih ya, plus penambahan aritmatika berarti. Nah, bisa penugasan, assignment, aritmatika, relasional, logika, atau bitwise. Bitwise ini operasi bit-bit. Jadi kita sudah mengenal sedikit ya tentang bit. Bit itu bernilai berapa nilainya? Bit itu bisa bernilai berapa saja? 0 dan 1 ya. Itu bit ya. Ini contoh operatornya nih di sini. Kita ada beberapa hal yang kita bahas ya. Nah, ada contoh misalkan di sini. X++. Itu artinya penjumlahan dengan 1 setelah X dievaluasi. Kita ambil contoh seperti ini ya. Integer misalkan X ya. Kemudian kita lakukan operasi X++. Kita simpan dalam sebuah variabel misalnya ya. Ini ada error di sini. Unassigned local variable X. Kita kan tidak tahu nih awalnya berapa. Kita di sini 5 lah dulu ya. Jadi nilai awalnya X-nya sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5, kemudian Y. Y sama dengan X++. Maka X ini setelah di plus-plus akan menjadi 6. Gitu. Jadi kalau kita ketik begini ya, atau Y-nya kita hilangkan dulu lah. Kita ketik begini saja tanpa ada Y dulu biar nggak bingung. Nah gini ya. Nah ini kalau kita tulis seperti ini, X kemudian X++, X-nya akan menjadi naik 1 angka, akan menjadi 6. Ini kalau kita run,
Dia menjadi 6 tuh. Kalau X min min dia post decrement, pengurangan dengan 1. Maka kalau kita run ini X-nya tadinya 5, X min min maka akan menjadi 4 ya. Jadi 4. Kenapa kan 5 berkurang 1 jadi 4. Kalau X min minnya 2 kali berarti akan menjadi 3 karena X min min yang di sini jadi 4, X min min sini jadi 3. Ya kan? Jadi 3 tuh. Hasilnya jadi 3. Oke. Kemudian lagi ya. Oh ya, ini kita hati-hati juga dengan plus-plus atau min-min ini ya. Ini saya kasih contoh kasus untuk menunjukkan ya. Ada cacat seperti ini. X sama dengan 5, Y sama dengan X plus plus. Ya. Kita akan tuliskan X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa. Ya. X-nya 5, X plus plus berarti X-nya naik kan ya. Y-nya kita lihat di sini. Nah, di sini. Ternyata X-nya 6. Maaf nih saya kasih ini dulu deh. X sama dengan biar kelihatan ya. Y sama dengan, nah, kelihatan. Ini ternyata X-nya 6, Y-nya 5. Padahal kalau kita lihat di sini kan X sama dengan 5, Y-nya masih belum ada nilai ya. Kemudian Y sama dengan X plus plus, berarti kan Y-nya harusnya X plus plus kan. X-nya kan naik sekali, berarti X-nya kan 6. 6 ini kan dipindahkan ke Y, jadi Y-nya harusnya 6 juga. Tetapi yang terjadi X-nya sudah 6, Y-nya masih 5. Sekarang kita ganti programnya. Ini kita kasih komentar ya. Komentar itu artinya tidak dijalankan ya. Kita ganti dengan Y sama dengan plus plus X. Nah, dibalik nih. X plus 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 X diganti. Kita akan lihat hasilnya. Nah, sekarang baru sama. X-nya 6, Y-nya 6. Nah, apa yang terjadi? Demikian ini. Nah, di sini ada perbedaan antara plus plus X dengan X plus plus. Kalau X plus plus, X-nya diproses dulu, baru dinaikkan angka X-nya. Jadi kalau kita kasus yang pertama, X plus plus ini, itu sama aja kita menuliskan Y sama dengan X, baru X-nya naik. Nah, jadi gitu. Jadi coding ini, kalau kita lihat di ini saja coba ya. Di sini. Jadi Y sama dengan X plus plus itu sama aja kita menuliskan ini. Menuliskan jadi kita menuliskan ini sama aja kita menuliskan ini. Jadi X-nya diproses dulu, artinya dimasukkan ke Y kan prosesnya kan seperti ini ya. Baru X-nya dinaikkan.
Sedangkan kalau plus X, ini hitam aja ya. Itu sama aja kita menulis X-nya dinaikkan dulu, baru diproses. Ini begini. X-nya ada titik koma ya, lupa. Nah, jadi dua hal berbeda ya. Kalau X plus plus berarti X diproses dulu, dimasukkan ke Y dulu ya, berarti prosesnya kebetulan ini kan masukkan ke Y. Baru setelah selesai, X-nya naik. Kalau plus plus X, X-nya naik dulu, baru diproses di sini. Y sama dengan X gitu. Itu bedanya. Beda plus X ada X plus plus. Kemudian ini ada juga ya min X ya tadi, X min X ini dipisah kalau dia tabel sini. Kemudian contoh lagi ini multiplikatif perkalian ya, ini perkalian biasa, pembagian. Ini apa sisa pembagian, penambahan, pengurangan. Ini geser bit. Nah geser bit ini memang agak susah juga ya. Contoh kita ambil kasus, contoh saja kita ambil contoh kasus saja, geser bit ya, pergeseran bit. Ya kan X-nya sama dengan 3, Y sama dengan 1. Kemudian Z kita nggak tahu. Nah kita masukkan Z sama dengan X digeser Y. Nah, gitu. Nah sekarang berapa Z-nya di sini? Z sama dengan berapa? Nah, gitu ya. X-nya 3, Y-nya 1. Nah Z sama dengan X digeser Y. Berarti artinya kan 3 digeser 1. Berapa kan gitu ya? 3 digeser 1. Hasilnya berapa? Ini kita lihat di, kalau kita jalankan dulu ya, kita jalankan dulu. 3 digeser ke kiri 1 ya. Kita lihat hasilnya. Hasilnya 6. Nah bisa 6. Lihat di sini ya. Di MS Paint. Nah 3 itu, angka 3, kalau diterjemahkan binarinya berapa? Kan 000 sekian, sebelah kirinya kita nggak tahu, ada banyak ya. Intinya di sebelah kanannya yang jelas, kalau kita ambil 8 digit terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini angka 3. Ini 3 sama dengan segini. Binarinya. Ya. Kalau yang belum tahu cara menghitungnya, gimana kok 3 jadi 11 gitu ya. Ini bisa kita buka kalkulator ya. Kalkulator. Nih, kita pilih yang jangan saintifik, tapi pilih yang programmer. Ternyata programmer nih. Ini ada hexa, desimal, okta, binary. Kita pakai binary 1010. Nah, desimalnya 3 kan? Kita mau jadikan dia binary. Nah, binary-nya 11. Angka 0 di belakangnya bebas aja, angka 0 di depannya berapa aja kan ya. Kan 0, 11, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 11 kan sama aja kan. Nah, kemudian angka ini tadi kan kita 3 digeser ke kiri 1 kali kan. Digeser ke kiri berarti setiap bitnya ini geser. Ini geser ke kiri. Jadi di sini.
1 ini jadi di sini posisinya. 1 ini jadi di sini posisinya. Posisi di sini 0. Di sini 0 semua kan. Nih 0, 0, 0 terus. Perhatikan posisinya ya. Ini pindah ke posisi ini. Yang ini pindah ke posisi ini. Terus belakangnya kan kosong. Dikasih angka 0. Maka jadi seperti ini. 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0. Kita lihat di kalkulator. Kita clearkan dulu. 0, 0, 0, 0, nambah banyak gitu kan. Sama aja kan. 1, 1, 0. Berapa desimalnya? 6 ya kan. Angka 6 ini. Atau jadi kita sudah bahas ya. 0 kali 2 pangkat 0. 1 kali 2 pangkat 1. 1 kali 2 pangkat 2 dijumlahkan jadi 6. Maka hasil dari program tadi kita jalankan 6 hasilnya. Jadi binary 3 digeser ke kiri 1 itu menjadi 6. Geser kiri. Kalau geser kanan kita lihat ya guys, kalau geser kanan kita off-kan dulu. Tadi kan 3 tuh angkanya segini ya. 3 sama dengan 0000 enggak terhingga. Kita ambil 8 digit terakhir aja. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kan angka 3 segini ya. 3. Nah, sekarang kita geser ke kanan. 1. Tadi geser kiri, sekarang geser kanan. Nah, posisi yang 0 ini kan pindah ke kanan ke sini kan, jadi 0 kan di sini. Posisi yang 1 ini pindah ke kanan kan ke sini, jadi 1. Angka 1 yang terakhir kan ke kanan udah tidak ada lagi, terbuang, jadi udah nggak ada. Terus ini 00 biasa, 00. Jadi 00001. 001 ya kalau dijadikan desimal ya 1 ya. Makanya kalau kita jalankan program ini, kita geser kanan, 3 digeser kanan 1 kali, berarti sama dengan 1 ya. Itu operasi pergeseran. Nanti kalau belum paham diulang-ulang aja videonya ya, biar paham. Atau kalau masih belum paham juga bisa ditanyakan, diskusi bisa nanya ke dosen. Nah, ini shift left, shift right. Nah, ini tadi yang lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan tadi sudah dibahas ya. Ini bisa true atau false. Terus equality jika sama atau. Nah, perhatikan juga nih, mesti hati-hati equality ya. Jadi tadi kan sudah pernah bahas ya. Jangan di off. Misalkan X 3, Y 1, kemudian boolean Z. Boolean tadi masih ingat ya, true atau false. Nah, kalau seperti ini, ya kan, Z kan boolean bisa true bisa false kan. Apakah X kurang dari Y? Apakah 3 kurang dari 1? Kan jawabannya false ya. Ini kita jalankan, maka hasilnya Z sama dengan kan ini. Hasil Z-nya false ya. Karena 3 kurang dari 1 ya false. Nah, apakah 3 sama dengan 1? Nah, ini simbolnya 2 sama dengan 2 kali nih. Di sini sama dengannya sekali, di sini sama dengannya 2 kali. Apa bedanya? Kalau di sini artinya penugasan, assignment, dia di Z ini sama dengan segini nilainya. Tapi kalau sama dengan 2 kali itu untuk ini kondisional sebetulnya ya. Apakah dia sama gitu? Apakah sama
Nah, seperti itu. Apakah X sama dengan Y? Maka hasil dari ini bisa true, bisa false. Ini sama dengannya 2 kali ya, jangan lupa. Jangan cuma 1 kali, tapi 2 kali. Nah, apakah X sama dengan Y? Apakah 3 sama dengan 1? Jawabannya salah, berarti false. Ya kan? Kita lihat. Nah, false. Nah, sekarang kalau tidak sama dengan tuh simbolnya ini. Tanda seru sama dengan ya. Tidak sama. Nah, kita ganti tanda seru sama dengan. Ini. X 3, Y 1. Apakah X tidak sama dengan Y? Betul kan? X tidak sama dengan Y kan? Berarti kalau kita running dia true harusnya. Nah, ini kita running tuh. Z sama dengan true. Dia benar ya kan? Bisa dipahami ya? Sudah. Kemudian logic and dan or. Nanti penting juga nih. Logic and dan or. Nah, ini logic dan or ini bisa kita lihat di sini. Nih. Kalau A false, B false, maka A or B itu false. Kalau A false, B true, maka A or B jadi true. Jika true false maka jadi true, jika true maka jadi true. Kalau logic AND seperti ini. False, dan seterusnya ya. Or itu kan atau ya. AND itu kan artinya dan ya. Contoh misalnya perkataan yang contoh yang ini saja deh, yang ini false dan true ya. Coba false dan true. Contoh pernyataan yang salah, false. Misalnya ibu kota Jawa Barat adalah Jakarta. Kan salah, ya kan? Yang pertama nih, ibu kota Jawa Barat adalah Jakarta. Kan kita ambil yang true, contoh true. Ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Betul kan? Nah, sekarang kita sandingkan. Ibu kota Jawa Barat adalah Jakarta atau ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Maka jika salah satu betul, akan menjadi betul pernyataan tersebut. Kan atau. Kalau atau kan begitu kan. Tolong ambilkan palu atau tang gitu ya. Jadi kalau dia ambil palu, betul. Ambil tang juga betul. Salah satu betul, dia akan jadi betul. Makanya logic or ya. Jika salah satu betul saja. Ini betul ya kan. Ini true ya kan. Itu logic or atau. Kan or artinya atau ya. Jika salah satu betul, dia akan jadi betul. Tapi kalau and, contoh, tolong ambilkan palu dan tang. Maka kalau ambilkan palu saja, dia salah. Jika tang saja, maka salah. Harus dua-duanya betul, palu dan tang. True dan true, maka dia jadi true. Gitu. Jadi bisa dipahami ya, logic or dan logic and. Nah, logic or ini lambangnya titik 2. Garis 2 kali. Nah, beda seperti dengannya juga beda ya. Ini kalau 2 ini artinya true atau false. Kalau ini yang logic or seperti ini yang cuma satu bar ini, itu kita akan bahas di ini agak detail ya. Kita akan bahas di pelajaran microcontroller. Logical or. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian
Ini assignment tadi sudah. Nah, ini ada seperti ini ya. Bintang dan terus dan. Ini kita ambil contoh saja. Jadi misalkan seperti ini ya. Ada bilangan A sama dengan 3. Kita bisa tulis seperti ini. A sama dengan A tambah 3. Jangan tambah 3, tambah 4 ya. Maka nilai A sekarang adalah 7. Karena A yang lama kan 3 ditambah 4 jadi 7. Hasilnya disimpan ke A yang baru. Maka A yang baru akan menjadi 7 nilainya kan. Nah, penulisan seperti ini bisa kita singkat menjadi ini. Nah, seperti ini ya. Ini plus tuh. Ini sama saja. 7 juga. Jadi A yang lama ditambah dengan 4 disimpan ke A yang baru. Demikian pula dengan perkalian. Gitu. Sama juga. Ini A yang lama 3 dikali 4, 12 disimpan ke A yang baru. Maka jadi 12 kan. A yang baru jadi 12. Demikian pula dengan pengurangan, modulo. Modulo masih ingat ya, sisa pembagian ya. Pergeseran juga, and, or, dan sebagainya. Bisa dipahami ya. Kita lanjut. Sudah selesai ya. Nah, kemudian jadi ada tugas ya. Tugas seperti ini. Tugas teori 301. Ya dikerjakan saja ya, seperti biasa. Kemudian ada satu style ya, gaya penulisan yang mungkin perlu saya sampaikan di sini tentang string ya. Ini saya ambil contoh dulu. Saya ambil contoh. Ini cuma gaya penulisan saja sebetulnya. Nanti ada di praktikum sebab. Jadi kita ambil contoh misalnya A sama dengan 3. Kemudian B sama dengan 4, C sama dengan 5. Nah kan kita bisa menuliskan ini ya. Kita ingin menuliskan A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5 secara horizontal. Maka kita akan menulis seperti ini kan ya. A sama dengan A ya kan. Kemudian B ada koma dulu kan ya kan, koma B sama dengan terus spasi baru nilai B-nya. Kemudian ini tambah di sini bukan tambah integer ya, tapi tambah string ya. Kemudian koma C sama dengan baru tambah C-nya. Salah di sini ya. Ada salah nggak nih? Oke. Ini kalau kita jalankan kan gini ya. A sama dengan 3, koma, spasi ya kan. B sama dengan 4, koma, spasi, C sama dengan 5. Ini bisa juga kita persingkat seperti ini. Kita komentar dulu ya, artinya tidak dilaksanakan. Komentar itu bisa kita ketik 2 begini ya. Tapi juga bisa kita pakai tombol ini nih. Komen. Kalau mau undo, uncomment ya digini lagi.
Ini terutama kalau komennya banyak ya, misalnya kita pengen komen segini, kita komenkan semua nih, ini komen semua tuh kan, kita balikan lagi, kita arsir, kita kembalikan lagi. Ada cara lain juga komen ya pakai ini, sepasang pakai sama kayak di C++ ya, atau di C slash bintang pasangannya bintang slash ya, gitu ya. Misalkan ini kita ambil di sini, maka semua yang ada di antara dua bintang ini akan dijadikan komentar, gitu kan. Tapi cara ini tidak direkomendasikan ya. Kenapa tidak direkomendasikan? Karena nanti kalau codingnya terlalu banyak, kita bingung ini mana bintangnya nih, pasangannya mana, kita bingung. Makanya kalau komentar ya lebih baik jangan pakai yang bintang ini, tapi pakai, kita arsir dulu mana yang mau dikomentarin, kita klik ininya tuh, jadi semua komen jadi komentar. Dan kita balikan lagi ya, tinggal klik ini uncomment. Oke, kita kembali ke yang tadi ya. Ini ada cara penulisan seperti ini. Nah, saya ingin mengenalkan cara penulisan yang lain. Itu seperti ini. Itu sama saja ya, cuma gaya saja ya, perbedaan gaya menulis. Pertama, A sama dengan ini, kita kurung kurawal 0. Ini lihat dulu aja dulu ya. Kemudian B sama dengan kurung kurawal 1. Kemudian C sama dengan kurung kurawal 2. Kemudian A, B, C. Nah, perhatikan di sini. Ini kalau kita jalankan, hasilnya sama ya, seperti yang tadi. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan ada 0, 1, 2. Ini berurutan ya. 0 ini artinya, ini kalau kita bilang ada bilangan asli ya, bilangan cacah, maaf, bilangan cacah itu kan dari 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Ini berarti bilangan cacah. 0 ini berarti merujuk ke variabel pertama setelah koma. Ini 0. Ini 1, ini 2. Dia berurutan. 0, 1, 2. Nah, 0 di sini kebetulan merujuk ke A. Posisi 0 kan ini kan posisi 0, posisi 1, posisi 2. Posisi 0 diisi dengan A. Maka A akan masuk ke sini. Jadi A sama dengan nilai A, berarti 3 di sini. B sama dengan posisi 1. Mana posisi 1? Ini posisi 1. Berarti B sama dengan 4 kan nilainya kan. C. Nah, di sini C sama dengan ini posisi 2. Posisi 2. Posisi 2 tuh di sini. Nilainya akan masuk ke sini. Nah, jadi begitu ya. Ini kalau kita bolak-balik juga bisa juga. Di sini 2, 1, 3 terbalik nih. Maka A sama dengan, mana posisi 2? Posisi 2 kan 0, 1, 2. Posisi 2 itu angka 5 kan? Kan angka C tuh. Angka 5 kan? Berarti A sama dengan 5, B sama dengan posisi 1. Posisi 1 kan B. 4. Yang C posisi 3. Maaf, bukan posisi 3, posisi 0 ya. Maaf, ini posisi 0. C posisi 0, berarti di sini posisi 0 kan ini posisi 0. Ini posisi 0, posisi 1, posisi 2. Posisi 0 berarti nilai A. Nilai A berapa? 3. Berarti C nanti hasilnya akan jadi 3. Ini kalau kita lihat seperti ini ya. A-nya 5, B-nya 4, C-nya 3. A-nya
Kenapa bukan A-nya bukan 3 tapi A-nya 5? Karena A sama dengan ini kan posisi 2. Posisi 2 kan ini. Nilai B kan. Nilai B berapa? Nilai B kan 4. Ini, sorry. Posisi 2 C, maaf. Posisi 2 kan 0, 1, 2. Posisi 2 kan di sini, di C. C nilainya berapa? 5. Maka yang di print oleh dia A spasi sama dengan spasi 5. Gitu kan? Yang B spasi sama dengan spasi posisi 1. Posisi 1 0, 1. Nah, ini B. B berapa nilainya? 4. Sekarang koma, spasi, C, spasi, sama dengan spasi, posisi 0. Posisi 0 mana? A kan? Posisi 0 kan di sini. A. A berapa nilainya? 3. Berarti terprint di sini 3. Ini hanya sebatas gaya saja ya. Mungkin nanti di praktikum bisa dipraktikan. Oh ya, nanti di praktikum juga ada tugas untuk membuat ini ya. Aplikasi seperti ini. Nanti suruh bikin seperti ini di tugas praktik. Masukkan nama, jadi ada toko, namanya toko pada suka, tapi nanti nama tokonya diganti. Masukkan 5 barang, kemudian tentukan harganya. Ini saya masukkan ya. Misalkan pertama sabun, enter. Harganya berapa? Harganya, tapi jangan pakai koma nih, 3.000. Karena integer ya. Kemudian sampo, harganya 10.000. Kemudian snack, harga barangnya berapa? 6.000. Kemudian yang keempat, apalagi ya, kopi, berapa harganya? 10.000. Barang yang kelima yang terakhir, ini barangnya mie goreng ya. Kemudian berapa harganya? 3.000. Maka ketika kita klik enter, keluar struk pembeliannya. Sabun segini, tadi kita ketik kan ada semua tuh, kelihatan. Harganya dijumlahkan 3.000, 10.000, 13, 13, 19, 19, 29, 29, 32, 32.000 kan. Nanti bikin seperti itu, nanti ada di tugas praktik ya. Kemudian juga di tugas praktik juga nanti ada pengisian ini, pengisian tabel. Saya kasih ini. Nah, ini dicoba di C#, percobaan operasi ini. Ini. Contoh misalnya integer A 19, integer B 11, integer C kita nggak tahu nilainya kan. Kemudian C sama dengan A tambah B. Nah, kita lihat di sini. Kita buat di program integer A 19. Kemudian integer 32 tadi disuruhnya ya. Integer B 11. C, tipe bilangan C apa? Tipe bilangan C integer 32 juga. Berarti integer 32 C. Nah, C sama dengan A tambah B. Lalu konsol bisa write line ya, terserah ya. Write aja juga nggak apa-apa. Ini C ya, karena mau ditampilkan nilai C-nya kan. Kemudian supaya tidak hilang, itu konsol read line. Oke. Nah, kalau ini kan gampang ya. Hasilnya berapa? Hasilnya kan bisa kelihatan. 30 kan hasilnya. Nah, ini kita isi dulu pakai intuisi kita. Jangan pakai sisap dulu. Ini tanpa sisap kan. Jangan pakai sisap dulu. Wah, kira-kira 19 tambah 11, 30. Nah, isi dulu 30. Terus ini berapa nih? 19 plus. Oh, jadinya nih 30 kayaknya nih. Terus 30. Tulis dulu yang ini, kolom ini. Setelah selesai, baru pakai sisar. Kita
uji benar apa enggak gitu. Apa yang kita ketikkan tadi. Kita menguji diri kita sendiri lah. Tapi di tugas ini saya tidak akan meriksa ininya. Salah pun tidak apa-apa, ini tidak akan diperiksa. Yang penting nanti isi yang bagian sini. Ini kan sudah pasti benar kan di sini. Ini untuk menguji saja betul tak intuisi kita gitu ya, tebakan kita kalau nebak ya, pemikiran kita, kalkulasi kita terhadap angka-angka ini. Kalau betul artinya kita sudah paham. Tapi kalau tidak betul, maka kita belum paham. Atau bisa juga ketika jawaban kita salah ternyata setelah kita tahu hasil yang betul, oh iya ya, begini harusnya kita paham ya. Alhamdulillah kalau langsung paham. Tapi kalau masih belum paham juga, itu bisa menjadi bahan diskusi dengan teman, atau kalau dengan teman tidak bisa bisa bertanya dengan dosen ya. Pak, saya pikir hasilnya 20 Pak, kenapa hasilnya jadi 21? Ini saya salah di mana gitu. Seperti itu. Yang saya pahami 20 Pak, tapi setelah saya pakai sisa hasil 21. Jadi saya gagal paham di bagian apa gitu ya. Ini harus paham kita ya. Sepertinya kan nanti di ujian juga kan ada, ujian teori nanti ada seperti ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.